Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Haji Harisayakti, dosen tetap di Prodi D3 Manajemen Informatika STIM Tarung Pinang Kebumen. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berorientasi objek. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pemaparan ini akan saya sampaikan dalam 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Aspek pertama adalah delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek dengan bobot 1 SKS untuk teori, 3 SKS untuk praktikumnya. Tujuan dari adanya mata kuliah ini nanti diharapkan mahasiswa mampu mengombinasikan konsep-konsep PBO untuk menyelesaikan masalah. Materi pembelajaran disusun secara sistematis mulai dari fundamental seperti kelas dan objek. Nah, konsep ini tentunya menjadi inti yang nantinya akan menjelaskan yang lebih jauh lagi terkait inheritance, polymorphism, dan lain sebagainya. Sehingga sampai nanti pada desain GUI-nya. Kemudian untuk mata kuliah praktikum nanti, metode pembelajarannya yang saya terapkan adalah Project Based Learning atau PBL yang terintegrasi dengan metode praktikum. Nah, cara sederhananya yaitu pengantar konsep ceramah interaktif. Setiap pertemuan diawali sesi teori singkat untuk menjelaskan konsep utama. Sesi ini selalu melibatkan tanya jawab dan diskusi dengan mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya praktik langsung ya. Setelah itu mahasiswa langsung praktikum konsep tersebut melalui modul praktikum atau studi kasus. Ini adalah inti dari perkuliahan PBO, di mana mereka belajar secara learning by doing. Kemudian aspek yang kedua yang terkait interaksi paling intensif selama sesi praktikum. Saya tidak hanya duduk di depan, tetapi aktif berkeliling untuk mereview ya, kode program yang dituliskan oleh mahasiswa, ya, memberikan feedback. Kemudian memecahkan error yang mungkin terjadi. Nah, kemudian juga mendorong diskusi ya antar mahasiswa untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Nah, kemudian selain interaksi tatap muka, ya, diskusi juga difasilitasi melalui forum, ya, melalui e-learning yang tentunya mahasiswa bisa saling berkonsultasi ya di luar jam kelas. Kemudian aspek terakhir yaitu aspek asesmen ya, yaitu bagaimana saya mengukur hasil belajar mahasiswa secara objektif dan transparan. Teknik penilaian yang saya gunakan di sini ada beberapa hal yang digunakan, yaitu kehadiran ya sebesar 10%, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester itu 40%. Indikator penilaian ini bersifat otentik dan berbasis kinerja. Nah, di mana ini tugas adalah kumpulan hasil praktikum mingguan ya, yang dinilai berdasarkan kemampuan mahasiswa menerapkan konsep pada setiap sesinya. Kemudian UTS dan UAS digunakan dalam bentuk ujian praktikum langsung di laboratorium. Mahasiswa diberikan sebuah studi kasus yang diselesaikan dengan pembuatan suatu program tertentu. Nah, penilaian berfokus pada kemampuan mereka menganalisis masalah dan mengaplikasikannya dalam bentuk konsep PBO yang telah dipelajari secara terintegrasi. Nah, demikian pemaparan singkat saya. Saya yakin ya kombinasi metode pengajaran yang berpusat pada praktik, interaksi dapat membekali mahasiswa ya tentunya dengan kompetensi yang relevan di dunia kerja. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, berikut ada cuplikan dari salah satu sesi perkuliahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan di mata kuliah PBO pada hari ini yang masuk pada pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan pertama kemarin sudah kita jadikan kontraknya seperti apa ke depan, kemudian disampaikan juga materi perkuliahan yang akan dipelajari sampai dengan terakhir ya. Kemudian di pertemuan kedua ya, mari kita awali untuk pertemuan kedua ini dengan berdoa bersama-sama sehingga apa yang nanti kita akan pelajari bisa bermanfaat dan dicatat sebagai nilai ibadah. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, kita kembali lagi untuk pembahasan mata kuliah PBO ya. Sebenarnya mata kuliah yang mendukung untuk
mata kuliah yang lainnya. Karena tentunya di dalam PBO itu adalah bahasa pemrogramannya tidak hanya satu, tetapi nanti akan ada banyak bahasa pemrograman yang menerapkan prinsip PBO. PBO itu sendiri apa? Ada yang sudah pernah dengar kata PBO itu apa? Atau pemrograman berorientasi objek itu apa? Sama sekali? Atau mungkin yang sudah pernah lihat, oh saya mau belajar apa ini di kampus ini ya. Ada yang sudah penasaran, ada mata kuliah ini gitu ya. Ada yang sudah pernah mendengar atau pernah mendengar konsep object oriented programming. Nah, pernah dengar ya. Sebenarnya kalian pernah atau bahkan pasti saya yakin pernah mencoba bahasa pemrograman yang orientasinya ke objek. Ya. Kalau kalian sadari mungkin kalian pernah belajar Java. Java pernah, itu object oriented di situ. Kemudian PHP. Nah, di situ ada konsep PBO. Memang tidak sepenuhnya full PBO, ya, tetapi semakin kesini sudah semakin kekurangan-kekurangan terkait PBO itu semakin diperbaiki dari PHP itu sendiri. Ya, kenapa kita perlu mempelajari PBO? Ya, tentunya nanti kita akan punya pengetahuan ya. Dan ketika kita punya pengetahuan yang lebih ya terkait konsep PBO, ya tentunya nanti kita akan bisa melakukan coding atau melakukan istilahnya membuat program itu secara lebih efisien ya. Atau bahkan nanti kita bisa mengembangkan ya suatu bahasa pemrograman gitu ya. Kalau memang punya kemampuan ya tentunya akan bisa sampai ke sana ya. Jadi kita bisa tidak hanya terpaku pada objek oriented, bisa jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang itu akan lahir lagi konsep yang baru lagi. Karena sebelum adanya PBO sendiri itu kan dulu pernah ada yang namanya prosedural ya. Jadi nanti konsepnya itu berbeda. Kalau yang prosedural itu mempelajari fungsi ya. Nanti saya akan coba tampilkan saja nanti supaya lebih jelas ya. Ini saya coba tampilkan terkait PBO ya. Ini kemarin sudah kita masuk ke yang konsep PBO ya sini. Nah ini karena pertemuannya masih untuk di PBO itu kan ada mata kuliah praktik dan teori. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum tentunya kita harus mengetahui konsepnya dulu. Dalam suatu kelas itu kan ada objek AC ya. AC itu bisa ngapain gitu. AC itu punya atribut apa? Oh punya atribut swingnya atau punya istilahnya ada kipasnya. Oh ada komponen-komponen lain. Misalkan ada gasnya, ada outdoornya. Nah di dalam outdoornya itu ada apa saja. Nah fungsinya ngapain? Oh dia nyedot. Oh dia memompa gitu ya. Nah, nanti ketika kita terapkan ya konsep kehidupan nyata itu ke dalam sebuah bahasa pemrograman ya. Tentunya nanti kalau objek oriented ya kita akan mengenal istilah-istilah objek ya. Kalau misalkan nanti ada di kampus gitu ya, ada objek mahasiswa, ada objek dosen. Ada yang lain mungkin disebutkan yang paham selain itu, selain mahasiswa, selain dosen ada apa lagi? Nah ada staff. Nah, kemudian si mahasiswa itu punya atribut. Atribut itu apa? Atribut misalkan kamu kan punya nama. Nah selain nama ada apa lagi? Jenis kelamin. Kemudian ada apa lagi? Ada lagi NIM ya. Nah, kemudian misalkan dari NIM itu, nah nanti tentunya kalau misalkan di situ ada aplikasi gitu ya. Kita ingin membangun suatu aplikasi. Nah misalkan di satu aplikasi itu ada komponen yang dibutuhkan berupa NIM, misalkan untuk keperluan nilai. Ya, tentunya nanti NIM ini mau diapakan? Oh, NIM ini akan diberikan nilai sekian ya. Untuk mata kuliah apa? Nah, dan seterusnya. Nanti jadi ada perlakuan di situ. Nah, kayak misalkan contoh tadi AC. Nah, ketika kita lihat AC itu punya komponen dia bisa naik turun kipasnya. Nah, ketika tidak berputar, ya, posisinya di mana gitu ya. Kemudian ada juga nanti contoh yang lain, misalkan mobil gitu ya. Ada mobil, dia punya komponen roda, fungsinya ngapain? Oh, dia berputar. Nah, ketika berputar itu karena apa dan lain sebagainya. Jadi nanti fokusnya seperti itu, bukan kepada fungsinya. Kalau yang sebelumnya itu kan kepada misalkan deposit, transfer. Misalkan contoh yang lain lagi itu membuat kue ya. Misalkan kita butuh yang namanya ada tepung, ada gula, ada misalkan untuk memasaknya pakai oven ya gitu ya. Nah itu 3 komponen misalkan seperti itu. Nah kalau yang di PBO kita fokus pada ovennya ngapain di situ untuk apa. Kemudian
tepungnya mau diapakan, oh telurnya mau diapakan. Tapi kalau kita lihat sebagai sebuah prosedural, nah langkah yang pertama tepung dicampur dengan telur. Nah, bukan fokusnya bukan telurnya, tapi mencampurkan telur dengan tepung, kemudian diapakan. Jadi bukan fokus pada objeknya, jadi lebih kepada prosesnya. Nah itu kalau kalian pernah belajar bahasa Pascal, pernah? Belum? Nah kalau C++ agak lebih kesini sih. Kalau yang Turbo C itu masih lama, itu masih lebih kepada prosedural ya, seperti itu. Ini gambaran umum dari PBO. Dan ini karena ini masih di pertemuan kedua ya, tentunya nanti kita akan coba praktekkan ya. Nanti karena ini pertemuan juga masih teori, ya nanti kita akan coba pelajari konsepnya seperti apa. Dan nanti kita bisa mengenali apa bahasa pemrograman yang kita gunakan itu dia sudah prinsipnya sudah memenuhi OOP atau belum gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan di sini? Ada yang bisa mengenali oh kenapa Java itu dikatakan sudah OOP? Ciri-cirinya apa? Ada kelasnya, Pak. Ada kelas. Nah, satu. Ya, yang lainnya bisa dikatakan tadi kalau misalnya kalian lihat ini ada objek. Ya enggak? Kayak ada objek ya. Di situ ada objek. Itu salah satu ciri. Jadi nanti yang lainnya lagi, misalkan kalau misalkan kita sebagai objek manusia ya, manusia itu punya orang tua, iya enggak? Nah sama nanti kalau misalkan kita objek oriented, berarti nanti akan ada yang namanya parent, ada yang namanya child, ada orang tua, ada anaknya. Ada juga nanti orang tua itu menurunkan sifatnya ke anaknya. Nah itu digunakan untuk apa? Ya misalkan contoh kita membuat sesuatu objek tetapi kita menggunakan atribut yang ada di kelas yang lain. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus peroleh gitu ya. Nah, itu nanti kita akan cobalah pelajari. Kalau mungkin kita awang-awang mungkin di sini belum kita ada gambaran, tetapi ketika nanti kita sudah masuk ke praktikumnya, nanti kan ada contoh-contohnya apa itu inheritance, apa itu enkapsulasi, apa itu polymorphism. Nah, itu nanti berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu nanti melekat ke bahasa pemrograman yang tidak hanya satu ya. Jadi kalau kalian sudah paham ini, oh kamu ternyata nanti ketemu sama bahasa pemrograman misalkan contoh Flutter gitu ya. Nah, kamu bisa menganalisis. Tahu Flutter nggak di sini? Ada yang sudah pernah pakai Flutter di sini? Bahasa pemrograman kan ada banyak. Coba sebutlah selain yang tadi saya sudah sebutkan seperti Java, selain PHP, ada lagi yang bisa disebutkan yang lain? Python, ya. Ada lagi yang lain yang bisa disebutkan? Ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi bahwa kita harus mengetahui objek itu punya nama. Nah, kalau misalkan objeknya adalah tadi di sini kan, nah tadi ada customer, money sama account. Nah, kalau account ya berarti kan nanti ada nama, ada nominal balance-nya berapa ya, kemudian ada metode itu seperti kata kerja. Jadi ngapain, berjalan, berbicara, kemudian bergeraknya ngapain, misalkan berlari gitu ya. Nah, itu metode gitu ya. Atau istilahnya kalau di PHP itu kan kalian sudah pernah belajar, kalau yang sudah PHP ya pernah belajar function ya. Nah, itu ada istilah-istilahnya yang macam-macam. Nah, kalau di Java itu ada metode ya. Kalau di PHP ya ada functionnya itu ya, function ya, fungsi. Nah, di dalam fungsi itu akan ngapain? Oh, nge-get data, manipulasi datanya, misalkan menghitung total. Nah, misalkan ada pembelian atau mungkin ada rincian daftar menu sudah dibeli, dipesan, harganya masing-masing berapa. Nah, fungsi menghitung itu misalkan kena diskon, dia member atau mungkin dia sudah pernah beli berapa kali nanti dapat diskon berapa persen. Nah, itu perhitungan dimasukkan ke dalam satu fungsi namanya metode ya. Function menghitung total dengan dia kondisinya adalah sebagai member, sebagai mungkin ada tambahan-tambahan yang lain ya yang mempengaruhi perhitungannya. Nah, atau mungkin bahkan kalau kalian bisa bikin aplikasi penggajian ya, itu akan ada banyak komponen ya yang bisa
mempengaruhi gaji, misalkan ada pajak, ada iuran, misalkan di situ ada iurannya, atau mungkin ada pemotongan dari BPJS dan lain sebagainya, atau bahkan kalau kalian bisa membuat aplikasi misalkan untuk kebutuhan rumah sakit gitu ya. Nah, itu akan ada banyak komponen-komponen yang perlu kita hubung-hubungkan ya. Misalkan dari awal dia pendaftaran, nomor rekam medisnya, kemudian nanti dia punya alergi apa, dia sudah pernah mengkonsumsi apa. Nah, kalau misalkan itu berhubungan dengan track record atau histori dari pasien. Kemudian dia nanti berhubungan dengan aplikasi dokter misalkan. Nah, ini nanti sudah pesan apa belum? Nah, nanti ketemu sama dokter siapa gitu ya, di ruang mana gitu ya. Terus kemudian analisis kalau di rumah sakit, kalau misalkan di teknisi itu kendalanya. Nah, kalau di rumah sakit apa? Indikasi gejalanya ya, gejala. Berarti nanti gejalanya apa? Oh, batuk, pilek, panas, nah dan seterusnya. Berarti nanti di filter lagi gitu ya. Kalau misalkan umurnya sekian, nanti kan ada tabel-tabel yang saling berhubungan. Umurnya sekian sampai dengan sekian, pediatri atau geriatri atau dewasa, ya kan nanti komposisi atau dosis obatnya kan berbeda-beda. Nah, itu tentunya yang tadi saya sampaikan tidak hanya satu, tetapi ada banyak komponen yang perlu dihubungkan. Baik secara misalkan hierarki secara parent child atau mungkin hierarkinya ke samping gitu ya. Dia tidak punya hubungan ayah dan anak, tetapi dia tetap bisa diakses gitu ya. Istilahnya saya pengen mengakses data di kelas ini, nah tanpa perlu ada hubungan extend gitu ya. Itu bisa. Nanti itu ada ciri-cirinya ya, seperti di codingannya itu ada extend. Nah, kemudian di depannya ya ada yang namanya public, ada private, ada protected ya. Ini prinsipal ya. Ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Sama halnya kita kenal seseorang, itu kan biasanya tahu ciri-cirinya, punya matanya seperti ini, rambutnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa mengenali ya. Nah, di sini kita harus bisa tahu bahasa pemrograman itu sudah OOP atau belum. Tentunya harus tahu dulu prinsipnya di Java. Misalkan di Java ini ya, prinsip OOP di Java ya. Nah, ini ada enkapsulasi yang tadi saya sebutkan, ada polymorphism, abstraction, sama inheritance. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, baik nanti di praktikum atau mungkin nanti di pertemuan-pertemuan yang teori ya, karena nanti tentunya kan PBO itu ada 2 perkuliahannya, secara teori sama praktik ya. Nanti kalau misalkan berhubungan dengan pemahaman ya, tentunya tanpa menutupi kemungkinan juga ketika kita praktek ya, tentunya silahkan ditanyakan, silahkan aktif bertanya dan lain sebagainya, seperti itu. Ini ya. Nah, ini prinsip utama, tetapi ada juga perluasannya. Artinya tadi yang disampaikan oleh siapa? Fahmi ya. Nah, Fahmi mengatakan ada kelas ya, berarti itu salah satunya ada kelas. Cuma paling tidak kita mengenal 4 itu tadi. Nah, karena memang tidak selalu ya bahasa pemrograman itu full semuanya harus memenuhi syarat ini. Karena beberapa itu juga hanya memenuhi beberapa saja, tidak semuanya gitu ya. Ini selain yang tadi ya, itu ada beberapa hal yang lainnya lagi. Nah, ini tadi ya, ada person, nah ada teacher. Person itu kata umum ya. Person itu bisa siapa aja, bisa guru, bisa dokter, bisa siapa sajalah gitu ya, yang berhubungan dengan seseorang gitu, person ya. Ada juga nanti ada kata-kata bunga misalkan. Kan bunga ada banyak, ada bunga apa dan seterusnya. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia ya, tentunya nanti ada kata umum dan kata khusus ya. Nah, silakan, ada yang ingin ditanyakan, coba ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi dulu. Ada pertanyaan? Ya. Langsung aja ya, Pak. Iya, tanyakan langsung. Mau tanya tentang OOP itu latar belakang dibuatnya itu dulu gimana, dan untuk mengatasi masalah apa gitu. Oke, ya pertanyaan bagus sekali ya. Terus ada lagi mungkin yang lainnya, kita kumpulkan dulu saja. Isi pertanyaan mungkin perbedaan antara inheritance yang tadi sama apa ya satunya? Polymorphism. Iya. Atau yang tadi ada ya, nanti saya bahas. Oke. Kita jawab dulu terkait pertanyaan Fahmi tadi ya. Pentingnya kita belajar PBO ya, seperti itu ya. Nah, jadi awal dibuatkannya PBO itu ya, ini sebenarnya dulu itu ada permasalahan
terkait prosedural yang ini tadi ya. Ini punya kelemahan. Nah, ketika sistem itu akan dikembangkan ya, dia tidak bisa dipisah-pisah per modulnya. Jadi kalau misalkan harus mengembangkan ulang ya, nanti dia harus diulang lagi dari awal. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, sudah dibagi objek customer ya, nanti yang berhubungan dengan customer dari kelas-kelas yang lain itu akan bisa ngeklop, bisa dihubungkan. Tetapi kalau misalkan dia sudah dijadikan suatu fungsi, misalkan kita bikin roti sama tepungnya sudah dicampur ya, istilahnya seperti itu dalam satu proses, ya nanti misalkan ada pencampurannya mau diubah, misalkan ini komposisinya berapa persen, ya nanti akan kesulitan. Fokusnya ke resepnya ya. Nah, bukan resep, jadi prosesnya. Jadi prosesnya kalau sudah istilahnya ini masih kosongan. Jadi kalau di object oriented kita menyediakan kayak yang namanya cetakannya. Jadi dia masih kosongan, belum diisi. Nah, nanti yang mau mengisi dari kelas lain. Tapi misalkan dia prosedural ya, itu sudah diisi dari kelas 1 geluntungan itu sudah ada isinya. Ketika orang lain mau menggunakan kelas yang lain misalkan, dia butuh data ini, mau pakai kelas yang sudah ada isinya kan nggak mungkin. Dia sudah komposisi kuenya sudah 1, 2, 3 misalkan perbandingannya. Nah, ketika mau mencoba resep yang lain dengan komposisi yang berbeda, ya dia harus nggak kepake ini kelas ini, karena dia bukan cetakan. Tapi kalau nanti prosesnya dia PBO, dia sudah punya cetakan tapi belum diisi, tapi sudah disediakan. Ini loh nanti diisi nama, oh ini nanti diisi NIM, oh ini nanti diisi nomor telepon, tipe datanya apa, tapi belum ada isinya. Jadi nanti bebas, siapa yang mau menggunakan ini, nanti mau diisi berapa bebas, masih dinamis. Ya, itu salah satunya. Ya. Nanti juga terkait perawatan, maintenance, ya, yang namanya coding ya, maintenance itu juga perlu. Misalkan penggunaan secara berkali-kali. Nah, misalkan sudah ini ya fungsinya kalau yang prosedural ya, dilakukan sudah proses selesai. Bisa jadi nanti kita memproses yang sama persis seperti itu di line yang baris misalkan ribuan ke bawah misalkan. Nah, kita nggak bisa pakai lagi yang atas padahal persis. Kita nggak bisa pakai lagi. Tapi kalau misalkan kita pakai konsepnya PBO, ini kita pisahkan. Nah, proses menghitung diskon, proses menghitung diskon dengan member, nah, itu kita tinggal pakai aja. Nah, ini akan memudahkan ketika misalkan maintenance programmer ini si A ini sudah buat ini codingannya seperti ini. Kemudian programmer B si A ini sudah resign, tidak lagi di situ. Nah, diharapkan ketika satu konsep seperti itu jadi, orang baru ini, programmer baru ini ketika datang ke situ tidak akan mengalami kesulitan. Sudah tahu proses kerjanya, prinsipnya. Oh, pasti akan ada objek ini. Kalau sudah yang terbiasa ya, kalau yang sudah biasa coding akan muncul di gambaran, oh ini nanti kalau mau bikin sistem aplikasi mahasiswa tentunya akan ada data objek mahasiswa, dosen, itu sudah ada di gambaran gitu ya. Dan nanti ada tabel-tabel apa saja, ada field-field apa saja. Nah, kalau sudah pernah berpengalaman ya nanti sudah tinggal langsung dibuat gitu ya. Tapi kalau misalkan ya secara aturan memang nanti tentunya akan ada prosedur-prosedurnya. Kita mengenal yang namanya UML. Ya, ada proses-proses bagaimana kita menentukan sistem itu bisa ngapain, diapakan oleh usernya ya, seperti itu. Nah, itu ada banyak lagi yang nanti terkait kelebihan-kelebihan dari OOP ini ya, seperti itu. Ada juga nanti dimodifikasi ya, karena tentunya Java sendiri ya, kalau misalkan secara pengalaman juga yang di mobile itu di Android dulu sudah ada Java, kemudian yang baru lagi ada Kotlin ya. Jadi mengikuti perkembangan dari yang dibutuhkan pasar. Misalkan di pasar itu membutuhkan satu kali coding bisa di Android, bisa di iOS, bisa di web. Nah, itu tentunya sebagai bahasa pemrograman tentunya harus bisa mengakomodasi itu. Sehingga yang namanya bahasa pemrograman terus berkembang. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti nanti untuk pertemuan ini ya, tentunya sebenarnya tugasnya nanti kita ketemu di pertemuan praktikum. Ya, tugasnya nanti ada ya. Nah, ini. Nah, silakan nanti dibuat ya. Ini nanti buat kelas, halo Indonesia dalam package halo ya, isi halaman. Nah ini tentunya nggak bisa pakai awang-awang ya, tentunya harus praktikum ya. Nanti
kita praktekkan ya, bagaimana prosesnya, bagaimana menggunakannya ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita ke praktikum? Ada pertanyaan lagi? Sambil jalan ya, nanti di praktikum kita praktekkan sambil ditanyakan. Untuk perkuliahan kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.